Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sobat semuanya, berjumpa kembali bersama Mat Syairozi. Kali ini kita akan melanjutkan ya yang sempat tertunda dulu, yaitu pembahasan UTBK tahun lalu. Ini merupakan bagian yang keempat. Dan ini tujuannya adalah untuk dalam rangka mensukseskan UTBK tahun 2022. Karena untuk bisa sukses di UTBK itu kita harus banyak belajar soal-soal tahun-tahun sebelumnya ya. Nah, kebetulan ini yang kita bahas adalah TPS tahun 2021. Nah, ini bagian yang keempat ini kita sudah sampai di soal nomor 16 ya. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? Nah, oke, jadi di sini yang pertama P itu X kali, ini kali ya, kali X pangkat 2 dipangkatkan di X 3 ya. Kemudian di sini X dikali X pangkat 2 X pangkat 3. Nah, ini kita harus sederhanakan dulu ya. Jadi yang pertama ini pangkat kalau dipangkatkan itu jadi kali ya. Jadi yang begini, X kali X pangkat 2 kali 3 berapa? 6. Kemudian ini kita sederhanakan, ini kan pangkat 1. Pangkat 1 kalau dikali dengan X pangkat 6, maka X nya ditambah jadi yang X pangkat 7. Nah, kalau seperti ini, X pangkat 2 yang dalam kurung kita kerjakan dulu. X pangkat 2 dikali X pangkat 3, maka ini ditambah. Jadinya adalah X dikali X pangkat 5. Oh, beda kan ya? Ini pangkat 1 kan, kalau dikali maka jadinya X pangkat 6. Nah, seperti itu. Oke, jadi kita dapatkan seperti ini. Mana lebih besar? Nah, oke, yang C jelas salah ya, karena ini berbeda ya, ini jelas salah. D juga begitu, D itu sebenarnya sama dengan C ini ya. Ini kalau kalian sederhanakan sama sebenarnya dengan C, jadi ini salah. Oke, ini saya akan gunakan coret-coret lagi ya. Mana yang betul ini ya? Kalau C kan salah, Q salah, mana yang betul ya? Nah, di sini ada keterangan ya. X itu terletak di antara 0 dan 1. Nah, berarti X adalah apa? Bilangan pecahan. Apa saja pecahannya? Banyak sekali ya. Saya sebutkan misalkan setengah, 1/3 ya, 1/3, 1/5 dan sebagainya ya. 1/3, 1/5, apalagi 2/3 dan seterusnya ya. 2/3. Pokoknya X itu terletak di antara 0 dan angka 1. Nah, ini pecahan. Nah, ini kalau kita ambil salah satu aja ya. Ambil salah satu titik aja, setengah misalkan. Kalau kita masukkan di sini, setengah kalau kita pangkatkan dengan 7. Jadinya berapa nih? 1 pangkat 2 pangkat 7 ya. Kalau ini setengah kita masukkan, jadi adalah 1 per 2 pangkat 6. Nah, mana yang lebih besar antara yang P dan Q? Nah, kalau pecahan ya, ingat ya sobat-sobat semuanya ya, kalau pecahan itu semakin besar yang bawah ya, yang bawah semakin besar, maka pecahan itu bernilai kecil, ya kan? Setengah dengan sepertiga besar mana? Besar setengah ya. Lihat angkanya ini. Jadi gitu. Lihat yang bawah. Kalau yang bawah itu semakin besar angkanya, maka nilainya semakin kecil. Nah, gitu. Atau kalau masih bingung ya kayak gini lah. 12 bagi 4 dengan 12 bagi 3 ya. Ingat, lihat yang bawah ya. Kalau yang bawah itu semakin besar, maka nilainya semakin kecil ya kan? Ini berapa ini? 12 bagi 4. 3 kan? Ini berapa? 4 kan? Nah, besar 4 kan? Nah, seperti itu. Jadi, sekali lagi, kalau pecahan itu yang bawah, ketika yang bawah itu bilangannya besar, maka nilainya justru lebih kecil. Sehingga jawabannya adalah besar yang Q. Mana ini? Ini ya. B ya. Besar yang bagi yang Q. Tuh, jadi di pangkat 6, ini pangkat 7. Karena pecahan, maka yang lebih besar adalah X pangkat 6. Oke, semoga bisa dipahami. Kita akan lanjutkan di soal berikutnya. Nah, ini adalah barisan aritmetika ya. U2 ditambah U4 ditambah U6 sama dengan 15. Nah, barisan aritmetika itu kita harus tahu ini. UN rumusnya apa ini? UN rumusnya adalah A nih, A plus
N-1 kali B. Ketika di situ U-nya adalah 4 ya. Kalau U-nya 4 maka A plus 4 kurangi 1 B, yaitu A plus 3B. Oh, kalau 4 jadi 3B. Berarti kalau U3 ya jadi A plus 2B gitu. Nah, ini kita sederhanakan. U2 ya A plus B ya. U4, nah jadi A plus 3B. U5, oh ini, sorry, U6 ya A plus 5B. Begitu. Kan dikurangi 1, kan N kurangi 1. Jadi seperti itu. Nah, sekarang U3 ya. U3 berarti A plus 2B kan ya. Oh, ini kita sederhanakan dulu ya. A ditambah A ditambah A. Jadi apa? 3A. B tambah 3B, 4B. 4B tambah 5B, 9B. Nah, ini kalau kita sederhanakan juga bisa ya. Sekarang yang bawah. Sorry, ini kita hapus saja ya. Biar tidak tabrakan. U3 berarti A plus 2B. U5 berarti A plus 4B. U7 berarti A plus 6B. Nah, ini kita sederhanakan A 3A, 2B tambah 4B, 6B, 6B tambah 6B, 12B. Nah, ini kalau usah kita sederhanakan karena sama-sama 3-nya langsung kita kurangin aja ya. 3A kurangi 3A ya 0, 9 kurangi 12 ya min 3B ya. Kemudian 15 dikurangi 27 ya min 12, sehingga B sama dengan min 12 bagi min 3. Kita dapatkan B sama dengan 4. Nah, seperti itu ya. Oke, karena B sama dengan 4 maka untuk mencari A gampang sekali kan. Tinggal kita masukkan di salah satunya ini. Misalkan saya masukkan di sini. Di sini ya, ini kita ganti dengan 4 ya, karena B-nya kan 4. Maka kita peroleh 3A ditambah 9 kali 4 berapa? 36 kan? Sama dengan 15. Oke, ini berarti 3A sama dengan 15 dikurangi 15 dikurangi 36. Nah, berapa ini? Ini adalah 21 ya. Min 21 ya. 3A sama dengan min 21. Sehingga A sama dengan min 21 dibagi 3. Berapa? Min 7. Begitu. Nah, ketika kita sudah tahu A dan B, maka kita tinggal masukkan ke rumusnya. Oke. Nah, ini U1 tambah U2 tambah U3 sampai U20. Nah, ini kita nggak usah menyusun seperti ini. Kenapa? Karena ini ada rumusnya ya. Rumusnya adalah apa? Sn, atau ini kebetulan 20, berarti ini sama saja dengan S20. Sn itu rumusnya adalah N per 2 kali 2A plus min 1 kali B. A itu suku pertama, B itu beda. N-nya 20. Nah, tinggal kita masukkan aja. Oke, hanya min 7, B-nya 4 ya. Kita kali min 14. Ini kan 19 kali 4 ya. 76. Min 14 tambah 76, 62 kali 10 ya 620. Nah, jadi seperti itu sobat ya. Insyaallah soal PTS UTBK itu terlihat susah, tapi kalau kita jeli, kita teliti, ini sebenarnya gampang kok ya. Oke, next berikutnya. Pada kubus ABCDEFGH dengan panjang lurus 8 cm, titik P itu adalah pusat ADHE. Jarak titik B ke P adalah, nah sobat semuanya, untuk bisa mengerjakan soal seperti ini kalian wajib mengetahui bagaimana caranya menggambar kubus dulu. Jangan sampai kalian nggak bisa menggambar kubus atau meletakkan hurufnya keliru, nanti jadinya tidak ketemu, nanti malah nggak karu-karuan nanti ya. Nah, dalam menamakan kubus, ingat ya, ini dasar sekali ya, tapi ini seringkali diremehkan. A, B, C, D ya, melingkar ya, E, F, G, H. Jadi jangan A, B, C, D, jangan, nanti nggak ketemu lah. Oke, itu dasar sekali, tapi mohon maaf akan saya ulang sedikit. Next, P adalah pusat ADHE. Berarti kita buat, ini kan bidang ADHE kan persekian. Nah, karena pusat berarti P itu di sini. Ini P. Wah, ini P-nya. Pertanyaannya adalah titik B ke P, berarti B ini kita hubungkan ke P. Sret. Nah,
Ini loh titik P. Sekarang untuk mencari jarak atau panjang garis BP, maka perhatikan segitiga PAB. Ini kan siku-siku ini, PAB. Saya luruskan ya, biar nggak miring kayak gini, biar terlihat benar-benar tegak lurus. Tapi kalian pasti bisa bayangkan kan ya, ini kan tegak lurus ini, PAB ini. Oke, sekarang ya siku-sikunya di A ya. Sekarang kalau mencari AB berapa? AB kan 8 kan sudah tahu. Kalau PA berapa PA? Nah, kalau AH kan tahu ya. AH berapa AH? AH itu adalah diagonal sisi, diagonal sisi. Kalau sisinya 8 cm ya berarti 8 akar 2. Berarti kalau AP, AP ya tinggal setengahnya dari 8 akar 2, yaitu berapa setengah dari ini? Ya 4 akar 2 gitu. Nah sekarang untuk mencari BP, nah BP itu kan merupakan sisi miring, maka ditambah kan BA kuadrat tambah AP kuadrat, 8 pangkat 2 ditambah 4 akar 2 pangkat 2, 8 pangkat 2 64, 4 pangkat 2 8 16, 16 akar 2 pangkat 2 2. Oke, ini kalau begini, ini 16 kali 2 ya, 64 tambah 32 berapa? 96. Ada pangkat 2-nya, BP-nya, maka kita jadikan akar. Jadinya adalah akar 96. 96 itu kalau kita pecah itu 16 dikali berapa? 6 ya. Nah, akar 16 itu ya 4 ya. Gitu. Oh, ya C jawabannya ya. Jadi seperti itu ya, semoga bisa dipahami. Next, kita lanjutkan lagi nomor berikutnya. Diketahui matriks berikut nilai K adalah oke. Jadi di sini adalah perkalian dulu. Ini perkalian. Ingat ya, perkalian matriks itu berarti ini kali ini kali ini. Ya. Nah, karena kebetulan K-nya ada di sini, maka kita prosesnya di sini aja ya. 2 kali 3 6, K kali 1 ya K. Ya, 6 plus K. Terus kemudian dikurangi 3. Kita cari yang sejenis ya. Kita cari yang seletak maksud saya. Jadi di sini kita nggak usah mengalihkan semuanya, sudah selesai kok. Ya, jadi ini kalau kita sederhanakan di mana ya? Di sini. Ini sebetulnya ini sudah 6 plus K titik nggak tahu matriksnya apa. Terus ini 3 min 2 min 1 5. Terus ini matriksnya ini 4 min 2 itu 4 min 2 3 1 lah. Kita cari yang seletak itu adalah 6 plus K dengan min 3 kan 6K 16K min 3 sama dengan 4. Ya ini aja kita proses, lainnya nggak usah, biar apa? Menghemat waktu gitu. Sehingga tinggal kita lanjutkan saja ya. 6 kurangi 3 ya 3, berarti 3 ditambah K sama dengan 4. K sama dengan 4 kurangi 3, yaitu 1D. Jadi begitu ya. Jadi begitu triknya biar nggak mengalihkan semuanya. Insya Allah bisa dipahami ya. Oke, next berikutnya. Nah ini sudut-sudut pada gambar di bawah ini berada di pusat lingkaran. Nah, ini berarti pusat. Maka kita akan tahu jari-jarinya karena ini pas pusatnya. Jika keliling segitiganya adalah 12. Oke, ini segitiga apa? Segitiga sama sisi kan? Karena semua sisinya sama ya. Nah, sisinya ini 12, maka kelilingnya 12, maka ini adalah 4 ya kan? Karena 12 kan? Karena ini 4, maka jari-jarinya kita sudah tahu nih. Jari-jarinya pasti berapa? 2, ini pasti 2 ya. Dan seterusnya. Ini juga 2, ini juga 2. Nah, pertanyaannya apa ini? Maka keliling setiap lingkaran. Berarti kita diminta mencari keliling satu lingkaran saja ya. Nah, ingat keliling lingkaran itu rumusnya adalah K sama dengan 2πr. Nah, kita tahu R-nya tadi 2. R-nya 2, maka
kita jadikan 2pi kali 2, jadinya adalah 4pi ya. Nah, 4pi. Nah, seperti itu ya. Bisa dipahami kan ya? Oke, semoga bermanfaat. Nah, jadi untuk part yang keempat ini kita cukupkan sekian. Insya Allah kalau ada waktu, ada kesempatan, kita akan lanjut lagi di part selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.